kita berangkat tidak bersikap yang negatif dalam bentuk apapun. Jembatan kita naik ke atas, kuburan yang dimaksud adalah kuburan Hadesi. Jadi Ustaz Filos yang dimaksud adalah ada warga Bapak yang mengalami hal yang sama, dalam artian mungkin melihat penari. Oke, di hari kedua ini berawal dari Gendoh, kami menuju desa Jambewangi, tentunya bersama tim kendaraan roda 4. Perjalanan kami tempuh selama kurang lebih 25 menit untuk tiba di balai desa Jambewangi. Setelah kami bersilaturahmi dengan kepala desa, kami melanjutkan perjalanan menuju suatu titik kumpul, di mana di titik kumpul itu kami beralih dengan sarana moda transportasi yang lain. Cukup keren dan mungkin hanya bisa ditemui di desa ini. Sarana transportasi tersebut cukup dikenal dengan nama Grandong. Betapa beruntungnya kami, perjalanan ini didampingi oleh Bapak Kepala Desa dan juga beberapa aparat desa yang lain. Ini Pak Babin Kamtipmas. Ada ngobrol ya, Kak Babin Ini sama Pak tadi Babinsa. Tapi harus nonton filmnya. Ini adalah titik kumpul kami sebelum kami melanjutkan perjalanan menuju Dusun Seling dan Dusun Telocok. Perjalanan ini dilepas oleh Bapak Kepala Desa Jambewangi. Yang rutenya cukup ekstrim, tidak jauh tapi ekstrim. Hari ini kita dibantu oleh Pak Babinsa, Babin Kamtipmas, dan salah satu perangkat desa. Tak kenal maka tak sayang. Harapan saya nanti kita berkenalan di atas. Kalau perlu kita kenalannya sekarang. Kita berangkat, kita berada, saya ingatkan kembali, kita berada di Desa Orak. Harapan saya tetap menjunjung tinggi adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal, tidak bersikap yang negatif dalam bentuk apapun. Sebelum berangkat, kita berdoa menurut agama, kepercayaan, dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Selesai berdoa, kami pun bergegas menuju kendaraan Grandong ini. Kendaraan yang penuh fenomena, karena hanya ada di tempat ini, yaitu di Jambewangi. Mungkin di tempat kalian ada ya, hanya saja berbeda nama dan istilah. Tetapi warga sini menyebutnya dengan nama Grandong. Jika kalian amati, ada beberapa tim kami yang menggunakan dua rompi dengan warna yang berbeda. Yang berwarna orange adalah kameramen, dan yang berwarna hijau toska itu adalah satu orang tim dari Gusti Gina, satu orang host, dan satu adalah area manajer kami. Operator atau supir dari kendaraan Grandong ini adalah warga Dusun Kerajaan ini sendiri. Lihat betapa kuatnya dia mencoba menyalakan mesin dengan sekuat tenaga. Mesin yang ada di depan kendaraan Grandong ini. Dan lihat betapa besar getaran mesin.
Betapa bahagianya kita, betapa kita bersukacita menaiki kendaraan gerandong ini dengan medan yang luar biasa berat dan harus masuk hutan yang lebat. Di kiri kanan bisa kita lihat beberapa spot pertanian milik warga setempat. Dan ini adalah wisata Batu Gedek yang berada di wilayah Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Sampai sejauh ini bisa kalian bayangkan betapa serunya kita semua menaiki gerandong ini. Ini adalah titik sebelum kita berhenti di Petilasan Linggasiwa yang berjarak kurang lebih 1 km atau 2 km di atas wisata Batu Gedek tadi. Nah, di titik Petilasan Linggasiwa ini kita menyempatkan diri untuk berhenti dan kita mencoba masuk untuk melihat seperti apa situs ini. Apakah ini ada relevansinya dengan kisah KKN di Desa Penari? Di situs ini kita bisa melihat beberapa situs purbakala yang cukup dikeramatkan oleh beberapa warga setempat ataupun saudara kita dari agama Hindu. Tidak sedikit juga orang yang melakukan ritual-ritual tertentu di petilasan ini. Bisa kalian lihat beberapa sesajen yang ada di tempat ini. Setelah kami anggap cukup, maka kami pun melanjutkan perjalanan menuju Dusun Seling. Lihat Pak Jarwo beraksi. Dengan medan yang berat dan keadaan yang sudah seperti ini, gerandong tetap melaju membelah hutan. Kami pun masih tetap ceria untuk melanjutkan perjalanan membelah hutan ini dengan medan yang begitu berat. Nampak dari kami sambil tertawa, bergurau, tanpa kami sadari bahwasannya kanan kiri kami adalah hutan belantara yang sangat lebat. Misteri Seekers, kita sudah sampai di Dusun Seling, Desa Jambewangi yang berada di ketinggian sangat jauh di tengah hutan, dan kita mampir karena melihat di sini ada pemukiman warga tidak terlalu banyak, dan di samping saya sudah ada salah satu warga. Kita ajak kenalan dulu. Sore ini, maaf, dengan Bapak siapa? Saya Pak War. Pak War, Bapak asli warga sini ya Pak? Iya. Sudah sejak kapan tinggal di sini Pak? Sejak 2002. Sejak tahun 2002, berarti sudah 20 tahun di sini ya Pak? Iya. Saat itu Bapak pindah ke sini sudah ada pemukiman ini kah atau belum? Udah ada. Nah, Bapak sendiri tahu nggak sih asal-usul pemukiman di sini? Asal-usulnya itu dulunya katanya kakak-kakak saya yang di sini, yang sebelum saya itu dia semua itu darung orang-orang.
Darung. Darung itu apa tuh, Pak? Darung itu ya sementara dia kerja di sini. Oh. Baru kalau udah berhasil pulang ke kampung. Oh, iya. Iya. Nah, di sini Bapak selama 20 tahun tinggal di sini, apakah pernah ada mahasiswa yang melakukan KKN di sini? Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada sama sekali ya, Pak, Nggak ada. mahasiswa yang proker di sini? Nggak ada. Oh, oke, baik. Selama ini belum ada ternyata. Jadi begitu, Mr. Seekers. Di desa yang kalau kita lihat ya, ini dari penampakannya, ini sesuai dengan gambaran dari cerita di Treat Horror dan juga di filmnya. Tapi waktu kita verifikasi kepada warga di sini, selama bapaknya 20 tahun tinggal di sini, belum ada mahasiswa yang melakukan KKN. Karena tidak ditemukannya petunjuk bahwasannya para mahasiswa yang melakukan KKN tersebut berada di sini, maka kami putuskan untuk melanjutkan perjalanan kami ke Dusun Telocor, sebuah dusun yang berada kurang lebih 2-3 km sebelum Dusun Seling. Hari semakin gelap, udara semakin sejuk, bahkan terasa dingin. Saat kami menuruni hutan belantara ini menuju Dusun Telocor, waktu menunjukkan kurang lebih pukul 17:20. Dan sebelum kami tiba di Dusun Telocor, kami masih bisa menikmati pemandangan kanan dan kiri. Namun hari sudah gelap saat kami tiba di Dusun Telocor ini. Saat tiba di Dusun Telocor, beberapa dari kami langsung menikmati hidangan karena perut kami sudah lapar, guys. Saya, Captain Trey, sedang berada di kediaman salah seorang sesepuh di Dusun Telocor ini. Hanya saja tidak terekam dan saya juga tidak mau direkam. Lalu salah seorang dari kami mendapati kendala, yaitu salah satu spare part kendaraan yang lepas. Dengan perlengkapan seadanya, dalam keadaan kondisi darurat, kami pun memperbaiki kendaraan ini dengan perangkat yang ada. Di sini bisa kita lihat bahwasannya rumah warga terbuat dari kayu. Ada listrik? Ya, karena warga sekitar menggunakan sumber daya air untuk menggerakkan generator set atau genset untuk bisa memproduksi listrik sendiri. Akan tetapi, satu rumah mungkin hanya menggunakan daya listrik hanya berkisar antara 30 sampai 100 watt. Nah, bisa kalian bayangkan jika kalian hidup di tengah hutan belantara ini, berdinding kayu dan listrik yang seadanya, tanpa sinyal, tanpa sosmed. Gimana kira-kira? Tidak berbeda dengan Dusun Seling, Dusun Telocor ternyata juga tidak pernah disinggahi mahasiswa yang ber-KKN tersebut. Kami hampir putus asa, maka kami berdiskusi dengan tim ekspedisi ini. Apa yang kami bicarakan? Simak, cermati dengan seksama. Jembatan kita naik ke atas wisata X tersebut, saya tidak sebut karena direkam. Kemudian ke pasar ini berapa jauh? Berapa jauh itu? Ini yang ke selatan, ke arah ke selatan. Yang dari arah kemarin kan dari balik dari jembatan itu ke pasar ya, Pak. Saya ulangi. Sebelum menuju jembatan itu kita kan melewati kuburan. Ya. Ya, toh? Ya. Kemudian bla 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 nyampe kuburan. Nyampe di jembatan. Ya. Habis itu jalan naik. Cak Bolang kemana? Kan itu. Itu di atas saya kan ada tempat wisata tuh. Ya. Ya, toh? Dari tempat wisata sini kan nggak jauh ada jalan. Ya. Dari situ ke pasar berapa jauh? di sana sih nggak ada. Kalau pasar tempel ada. Tapi kalau pasar Bukan pasar Polowijo, pasar-pasar Krempeng kayak pasar tempel kayak. tidak ada. Yang ada justru sebelum nyampe masjid. Nah, kan ini pasar, ada belokan juga yang bisa tempuh sebetulnya. Tapi sekarang orang kebanyakan lewat masjid. Kalau dulu
saya mesti lewat pasar ini. Nah, Pasar saya ke kanan, benar kan? turun ke jembatan. Pasar itu kan. Berapa jam? Hampir sama lewat masjid. Cuman kali ini pasar, ini masjid. Saya belok di pasar saya belok. Kalau mungkin kemarin diajak ke masjid ya. Ya. Saya tidak pernah lewat ke masjid, lewat sini. Kalau sudah masjid ada kuburan, Ya. komplek kuburan. Ya. Iya. Kalau dulu lewat sini. Ya. Pertanyaan saya di tempat wisata itu di atas kan ada jalan tuh, Pak. Ada, Iya kan ada jalan aspal tuh. ada. Dari situ ke pasar terdekat berapa jauh? Lahirnya ke pasar Songgon. Muter berarti. Oh iya, jauh ke bawah. Pasar terdekat di situ. Nggak ada. Oke. Jadi pasarnya kan pasar template. Ya, Kolonisi. ya, orang kelahiran Songgon. Kolonisi seduluran. Kelahiran Songgon. Ya, yang waktu aku penelusuran yang ngasih tahu jalan. Jadi hutan pinus yang dimaksud adalah hutan pinus. Yang paling kita lewat. Yes. Kuburan yang dimaksud adalah kuburan yang sikuman. Yang tinggi Karena kan korelasinya gampang. Size-nya doang. Deket doang. Size-nya. Small size semua kan? Betul. Small size. Kuburan yang lain enggak. Terus Kapten kan bilang apa? Siapa nyalain dupa? Nah, terus lo itu Iya. beberapa kali Sepanjang jalan tuh. dikasih dupa. Nah itu kan ada keanehan pasti kalau ada orang Pernah main itu kan? Main dupa pernah? Enggak, yang bawa dupa ada. Yang Pak di depan Tono. Pak Tono. Tapi dia bakar dupa pada saat ke atas, bukan ke bawah. Itu ceritanya. Nah, satu, dia masuk hutan pinus, kemudian motornya mogok, kemudian ketemu sosok, kemudian belakrak kemana-mana kan. Ini kan hanya seputaran pinus saja. Kuburan kecil itu dekat dengan pohon jati, tetapi melewati hutan pinus. Nah, nggak kemarin itu di dekatnya ada hutan jati. ya, Hah? ya itu jadi mas. Nah, kalau dari masjid jati dulu, turun, naik jati dulu, Iya. belok kiri ke kanan, kuburan ke kiri baru pinus. Kalau dibalik, coba nonton lagi deh. Iya iya. Lagi di akhir. Iya. Ya kalau gue sih Enggak melihat filmnya blok-blok. Tapi kalau gue lebih melihat satu Clue. wilayahnya, Mencari clue kan. beberapa spot itu ada dalam satu wilayah aja. Itu udah cukup kuat. dibilang ada Iya. jembatan ada apa. Karena kalau kita melebar, nggak usah jauh-jauh, nggak usah sampai ke sini sebenarnya, nggak usah sampai ke Darungan, nggak usah sampai ke Pujuk, nggak usah sampai ke Semani, muter di Bayu aja. Jawabannya udah di situ. Motor mogok, ketemu sosok kuburan kecil, dan di situ doang kuburannya yang size-nya kecil. Kalau nggak percaya, besok kita telusuri. Iya. Oke. Kemarin Kembali lagi. Malam, jangan siang. Oke Nes. Nggak seru. Kemarin kuburan baru juga kecil Nggak perlu kita ukurannya. extend di Betul. sini. Ada Kecil yang- semua. Iya. Kecil semuanya. Kecil semua. Kalau bisa, kalau misalkan itu mengarah yang lebih benar, kemirinnya kita tunda. Oh nggak bisa, nggak bisa. Ala kamera nggak bisa ditunda. Salah aja. Tetap datang di Maaf. Size-nya kecil kan? seperti makam anak-anak Hah? usia Bener nggak gua ngomong? Bukan ya? 5 tahun. Ada yang baru kan? Iya. Ada yang baru betul. Enggak. Enggak kemarin. Sampean lihat. Lihat Size kuburannya. bukan size-nya lagi, bukan hanya size-nya. Lihat tumpukan tanahnya. Betul, kecil-kecil semua. Bukan kecil. Gua bilang size ukuran, gua bilang tumpukan tanah. Lihat deh. Gak tinggi ya. Dan di sini Coba cermati tumpukan tanah. Timbunan tanahnya coba dilihat. taruh di musola atau di masjid Mamel nggak? Mamel nggak? Mamel nggak? Mamel nggak? dia keranda. Lembab, oke, semua. itu daerah hutan. Itu anak atau orang yang sengaja diperkecil kuburannya. Kita membaca clue-clue ini aja, petunjuk-petunjuk ini aja.
Itu anak kecil, aku udah feeling dalamnya juga anak kecil. Oke, kalau misalkan anak kecil, apakah memang harus ada pemakaman anak kecil di dalam satu tempat? Sedangkan itu lahan milik petani. Di dalam cerita, penduduknya ini kan orang-orang tua dan anak kecil. Ya, tidak ada remaja. Tidak ada orang seusia kita. Pertanyaannya adalah, kemana anaknya? Kok hanya ada kakek dan cucu? Anaknya kemana? Oh, anaknya mungkin kerja keluar kota, bla 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 dan sebagainya. Nah, berarti anak-anak itu siapa? Dan kuburannya kok anak-anak semua? Wallahu a'lam bishawab. Semua itu kalau misalkan kita berpikir macam-macam analisa kemana-mana, ya jatuhnya kemana-mana sesuai dengan inginan kita. Nah, sekarang waktu udah cukup malam, saya rasa kita ngobrol di base camp bisa. Jika memang mau ke Sidul Mulyo, mau ngelihat, saya voting saja. Sidul Mulyo mana? Masih nih. Sidul Mulyo itu tempat salah satu trek pendakian. Harapan kita lah buat besok. Nah, itu Hah? Fotonya iya. Kenapa? Saya film rotonya itu. Atau kita cek aja tanggal lahirnya ada nggak? Seingat saya nggak ada. Ada 90%. Nama, cuma nama. 90% kok nggak ada. Nggak sejeli itu kalian. Ngapain dah jadi jalan lu? Hah? Sepanjang jalan itu bisa diperhatiin, kok ada jawabannya semua. Dia melewati jembatan sungai. Jembatan sungai itu di mana? Masjid. Nggak ada tulisan KKN. Tulisan KKN itu hanya dialihkan. Ada di mana coba? Di bawah toh? Iya, di bawah Mas. Nah, itu sudah di luar daerah. Nggak mungkin ke sana dia. Jembatan itu yang masjid sebenarnya. Satu-satunya jembatan yang dekat sama itu kan adanya masjid. Dia tidak melewati perkampungan hantu itu. Mudah-mudahan selesai. Kalau saya salah berarti warga situ terlepas dari fitnah. Kalau menurut gua Caranya satu, bawa motor sendiri. Saya ingat jalannya. Jangan pinjam motor dibonceng. ya, nah betul kan. Saya nggak ngerti kok. Saya juga nggak ngerti. Dia menjurus ke Bujuk Lor. Di Bujuk Lor ada apa? Ada makam keramat. Gua nggak nyari makam keramat. Kerja kita tuh investigasi udah mengerucut ya. Walaupun semuanya balik ke kebenaran, Ya. kita hanya menganalisa dengan bukti yang ada. Tapi faktanya ya Allah yang tahu lah. Gitu kan? Itu di video Nisan ada nama tanggal lahirnya nggak? Nama, tanggal lahir nggak ada. Hah? Ada, Nama ada, Coba tanggal dicek, lahir nggak ada. berapa persen ditulis? cuma sebagiannya. Yang ada ininya aja. Ada yang tahun 2014 matinya, Ya. ada yang tahun 2009 matinya, ada yang di keramik putih kecil, ada yang di keramik biru, itu agak ke barat. Ada aneh di situ. Saya mau nanya, makam yang dipayungin itu apa? Makam baru Baru dipayungin, makam yang belum lama meninggal. belum 4 hari gitu. Biasanya, Pasti perjaka belum mereka yang nikah. meninggal masih gadis, Oke, belum menikah kan? Bujang. Itu perjaka. oke. Biasanya begitu. Oke, sekarang yang dikasih payung itu jajar 1, 2, 1, jajar Pak, di satu baris yang sama. Mungkin dia kain hitamnya itu untuk mengelabuhi si payung itu gitu. Mungkin memang dikasih payung tapi sama si penulis dibuatlah kain hitam. Enggak, ditulis kain hitam karena kalau misalkan memang benar ada kain hitam gampang nyarinya. Seluruh penduduk Banyuwangi akan gampang koar-koar. Kain hitam itu klise bro. Kuburan yang kecil cuma di situ doang, yang size kecil di situ doang. Terus letaknya juga agak jauh. Kalau Itu kan yang- Dan itu uniknya, enggak Semuanya
Ada plastiknya ya. Nggak logis betul dari Nggak logis lah. Tempat kuburan di tengah hutan. Iya betul. Yang mau kubur siapa? Jalannya gitu. Jalannya aja kayak itu gitu. kalau misalkan meninggalnya itu kalau misal Diplastiki semua pokoknya. saya rasa Tahu nggak kuburan tahu? itu Tahu aku kalau tanya kan, dengan luas seperti katanya itu antara 10-20 tahun. Bekas penziarah. Saya juga pengurus makam di Mekah. Luas segitu 10-20 tahun itu. Enggak segitu, dengan penduduk segitu itu 10-20 tahun. Dengan ukuran tanah segitu itu 10-20 tahun itu. 20 tahun yang lalu dari sekarang 2002 belum ada lampu buat jamin. Ya gini guys. Jadi kalau Lampu itu memang baru, lampu itu ke makam memang baru Nah. untuk akses. Berarti pada saat itu obor bermain. Ya. Nah, di dalam situ ceritanya obor dominan. Bener nggak? Lampu itu memang baru. Jadi kalau menurut Cak Polang tadi, kalau remaja itu memang nggak ada kan di kampung itu, karena menjadi T, ya kan. Jadi Sementara Bapak bilang payung-payung itu kan penjaga atau Gadis. ya mungkin Biasanya begitu. syaratnya yang penjaga atau yang perawan. Yang belum menikah ini ya. Yang lebih. Mudah-mudahan saya lihat dengan salah. Karena kemarin saya melihat itu jajar. Tapi emang banyak itu Payungnya memang banyak warna hitam ya. Enggak. Enggak, warna-warni ada warna-warni. Putih dan hijau. dan payungnya kecil, Ada payung-payung ungu. kecil. Coba kamu ngerekam. Jajar nggak? Jajar nggak? Jajar nggak? Jajar nggak? Jajar nggak? Satu baris kan? Iya, jajar satu baris. Tapi emang Biru, begitu, Pak. hijau kan? biru. Iya, warna hijau atau biru lah ya. Lain daerah ya. Daerah kan lain. Kita nggak tahu. Tapi pada waktu Semua makam ada plastiknya. anaknya pada waktu Pak Legi itu meninggal dikubur di sana tidak? Plastik Kamu semua pinus itu. diikat Kamu diikat plastik. kamu nggak ngeh ini? Payung ini berjajar nggak ngeh? Nggak sih lihat. Nggak ada pemikiran ke sana. Ya aku nanya kan, dia bilang jawabannya ya itu alibinya. Nah, Ya, sebenarnya bukan alibi itu. Yang belokan gitu Itu adat Nanya istiadat siapa? di masing-masing daerah kan berbeda. nanya coba. Lah emang investigasi mana aku tuh. Kalau motor sendiri. Gimana kalau investigasi malam ini? Kayaknya kalau nyari hantu serem-sereman malam ini, gua jelas banget. Ketagihan. Motoran. Buat saya langsung beto. Motoran jauh kan kaki. Lo enggak naik motor, pakai mobil aja diantar serwit, turun. Di mana di situ? Tantainya nang base camp. Aku lolos saya kalau tahu rutenya. Loh, rutenya gampang nggak itu? Setelah jembatan naik meter S, selesai nggak usah jauh kemana-mana. Jembatan naik, Pertanyaannya itu wisata. di situ hewan buas Ini. yang paling Oh. sering teridentifikasi. Wisata. Hewan apa? Gojila paling sampai kembali. Pak Jo, di antara jembatan dan pinus yang di atas itu dulu ada pemukiman enggak? Karena sejatinya kuburan itu di tepi jalan Makadam yang menjulur dari utara ke selatan. yang belok gitu. Kuburan ini ada di ujung jalan Makadam yang Ya. tembus ke masjid toh. Ya, Pertanyaan saya, ke kanan ini kan ke utara. Ke utara toh? Kalau dari masjid. dari masjid ke selatan. Oh, itu masjid. Kalau saya mengatakan masjid ke selatan. Oke. Salah. Ini jelas jalan menghadap ke barat karena kuburannya membujur. Pada saat kita melewati kuburan ini, dia posisinya melintang. Berarti kemungkinan saya ini menghadap barat atau timur. Agak begini. Gini. Posisi kiblat. Semua tuh begini. Enggak. Saya berbicara masa kuburannya. Kuburan ini kemudian jalan Makadam lebar kan itu? Ya. Itu kalau ke sana tembusnya kemana? Lurus ke atas. Iya, tembusnya kemana? Yang muter itu mas. Tembusnya kemana?
Rawabayu. Yang ke kanan Sebelah mana? Rawabayu. Enggak. Ke bawah ke Enggak, yang terus ya kesimpangan itu ya. Yang ke sini kan ya jalur kita kemarin yang lurus. Lurusnya kemana? Gini. Saya jalan melintasi sungai, masjid kanan jalan. ya. Kemudian jalan ini mengikuti jalan terus, ketemu sungai lagi, jalan naik. Gitu? Terus belok ke kiri saya, Jati. Kemudian saya belok kanan, sebelah kiri kuburan. Kuburan ini berada di sebelah kiri saya. Ini kalau bukan kepala, kaki sisi saya ini. Berarti saya ini kalau tidak menghadap barat, menghadap timur. Saya menerkannya sudah gampang saja, benar kan? Berarti kalau ke kanan, kalau bukan utara, ya selatan. Pertanyaan saya adalah, sepanjang jalan ini dulu ada pemukiman enggak? Kalau ke kiri, Yes. ketemu barat. Dulu ada pemukiman? Sampai sekarang ada pemukiman. Gede, tapi agak jauh. Di sekitaran Pinus itu? Tidak ada. Ya berarti kemungkinan antara Sumber Agung dan Rawabayu. Belakang kiri kita itu kepala. Nah, kan berarti saya menghadap ke barat. Jalan motor itu jalan ke barat. Jalan makadam besar itu selebar truk itu utara selatan. Masih ada pengampungan itu. Kalau di ke kiri ada gede. Di sana itulah desa Sumberbulu. Bawah sana. Berarti dia belinya dari situ. Pertanyaan saya, di tengah ini ada perkampungan nggak? Tidak ada. Karena saya mencari rumah kayu yang di sekitaran situ dulu. Ada tanda-tandanya sih. Mencari rumah kayunya itu ada. Ada. Ada pengampungan, Pak. Tanda-tandanya ada. Perkampungannya saya nggak tahu ada apa enggak. Tanda-tandanya ada. Sebelum kita nyampe jembatan tuh ada turunan curam. Sebelum itu saya melihat sebuah tanda sebuah bangunan di sebelah kanan saya itu. Jadi kemungkinan dulu di situ ada sebuah atau beberapa buah rumah. Antara jalan curam turun dengan pohon sebelah kanan itu jaraknya jauh. Berarti saya yakin ini rumah dulu. Cuman yang titik berat pertanyaannya, ini rumah siapa? Apakah hanya sekedar tempat berteduh? Kok harus pakai fondasi? Yang sampai berhenti nanya itu, ini buat apa ini, gitu kan? Setelahnya itu. Oh, setelahnya itu. Itu kan jalan turun, turun terjal, terus ke kiri. Ya. Terus ada pohon tumbang. Terus jembatan, toh? Ya. Nah, pas di turunan ini, beberapa meter sebelumnya kanan ini tanahnya lapang. Seharusnya kalau memang itu hutan pinus, ini pinus semua. Jalan pinusnya itu kan. Hal itu yang terlewat sama dia. Kuburan kecil itu nggak diingetin namanya. Kuburan kecil. Ambil versi film, versi kamu. Ambil versi film, versi saya. Is it? Ya, gue setuju, sepakat. Karena dalam satu wilayah, kecuali ada bukti sahih di sini gitu ya, jauh banget gitu. Ya kan? Karena udah nggak ada kaitannya dengan bujuk lor, terus bilik yang di bawah pohon rindang. Saya mencari-cari kok nggak ada bilik ini ya. Bilik ini sebenarnya di mana? Di Bayu nggak ketemu. Saya nggak ada analisa nyampe ke sana, ini bilik sebenarnya ada di mana. Kalau memang terpisahnya di mana? Bisa jadi bilik kamar mandi itu ya yang dibongkar itu. Tapi kan terlalu jauh rumahnya. Yang perlu kita tahu, ini rumahnya di mana, baru ketemu orangnya. Seminggu deh ketemu tuh. Seminggu kita stay di situ ketemu. Deadlocknya kalau menurut gue sih udah bisa dibuka lah. Siang aja kita lewat, itu kuburan kecil, bandingin dengan kuburan yang lain. Kalau memang size-nya sama, pertanyaan, kenapa kok hanya di sini kuburan orang dewasa size-nya kecil-kecil? Ya sebenarnya kan Kalau siang itu mendingan ngevideonya lebih bagus lagi, maksudnya lebih Iya. tata. Kemarin kan kuburan cuma Lewat doang. lewat, habis Itu pun aku yang minta berhenti. patroli aja kemarin.
Enggak, tapi kalian explore malam sekalian. Apa yang dicari? Maksudnya? Yang dicari? Ya kita mendatangin kuburan itu. Kalau misalnya ada fenomena dan lain-lain itu bonus. Apa enggak? Tapi kalau malam itu kan minim untuk pengetahuan. Bukan, kalau malam lebih mencurigakan lampu. Orang akan gampang mengidentifikasi kita. Ular akan mudah mencari kita. Ular doyan sama lampu. Ngejar. Coba deh sekali-sekali explore di jahanam tuh. Ya kan besok. Iya, sampean ya. Live day. Ada yang ngintip. Itu suara perempuan ketawa? Atau suara anjing? Baiklah kawan-kawanku sekalian, itu adalah episode kedua atau hari kedua kami di Banyuwangi. Walaupun saya telat menayangkannya, tapi setidaknya semoga ini bisa menghibur kalian. Sleep tight, sleep well, have a nice dream, good night, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.